Halo dokter, kalau kita menerima pasien ngeluh cepat lelah, pusing, dan tampak pucat, langsung kita bisa kepikiran, jangan-jangan anemia. Kemungkinan ini harus segera dipastikan ya, apalagi jika pasien itu ibu hamil. Nah, kalau kita harus menunggu hasil lab, belum tentu bisa keluar hasilnya di hari yang sama. Sementara kita butuh keputusan cepat. Apakah perlu suplemen tambahan, observasi, atau bahkan transfusi? Disinilah hemoglobinometer portable bisa jadi penyelamat. Alat kecil ini bisa bantu kita ukur kadar Hb dalam hitungan detik, asal dipakai dengan cara yang benar. Video kali ini kita bahas tips praktis menggunakan hemoglobinometer, biar hasilnya akurat dan bisa diandalkan. Seperti kita tahu, anemia adalah kondisi yang sering banget kita temuin, baik di layanan primer maupun di rumah sakit. Tapi ternyata, akurasi diagnosis anemia itu sangat bergantung pada alat ukur hemoglobin yang kita pakai loh. Menurut studi di British Journal of Surgery Open tahun 2024, bahkan perbedaan sekecil 1 gram per desiliter itu bisa mempengaruhi keputusan klinis. Misalnya, apakah pasien perlu transfusi atau cukup observasi dulu? Nah, disinilah hemoglobinometer berperan penting sebagai alat cepat dan portable untuk menilai kadar Hb di poli, IGD, ataupun di ruang bedah. Sebenarnya, udah ada studi yang menyatakan kalau tingkat kesalahan cek Hb di laboratorium adalah sekitar 5%, sementara cek Hb dengan alat hemoglobinometer sekitar 7%. Nggak terlalu jauh kan perbedaannya? Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, cara pakainya sekaligus beberapa hal penting yang sering terlewat tapi bisa mempengaruhi akurasi hasil. Pertama, siapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Hemoglobinometer, strip sesuai jenis alat, alkohol swab, lancet steril, handscoon, dan tisu kering. Pastikan alat sudah dikalibrasi sesuai petunjuk pabrik dan baterai yang cukup. Kalibrasi yang tepat sangat penting untuk menjaga akurasi hasil pengukuran. Selanjutnya, siapkan pasien dalam posisi nyaman. Bersihkan ujung jari dengan alkohol swab, biasanya jari manis atau tengah, dan tunggu sampai benar-benar kering. Gunakan lancet steril untuk melakukan penusukan. Buang tetesan darah pertama karena bisa mengandung cairan jaringan yang mengencerkan sampel. Ambil tetesan darah kedua yang lebih representatif untuk pemeriksaan. Ambil 1 tetes darah kapiler, lalu tempelkan perlahan ke ujung strip sesuai instruksi alat. Pastikan strip terisi penuh dan rata, serta tidak ada gelembung udara yang terperangkap, karena bisa mempengaruhi pembacaan optik. Masukkan strip ke dalam slot alat dan tunggu beberapa detik hingga hasil terbaca di layar. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Sekarang Alomedica udah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter sehari-hari. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctors use Alomedica AI today. Oh iya dok, jangan lupa juga perhatikan suhu lingkungan. Alat hemoglobinometer portable sensitif terhadap suhu ekstrim. Kalau ruangan terlalu dingin atau terlalu panas, di bawah 18 derajat atau di atas 30 derajat, hasil bisa bergeser sampai 5%. Jadi, pastikan alat digunakan di suhu ruangan yang stabil. Setelah beberapa detik, kadar hemoglobin akan muncul di layar. Catat hasilnya, lalu bandingkan dengan nilai rujukan normal sesuai jenis kelamin dan kondisi klinis pasien. Jika hasilnya tampak tidak sesuai dengan kondisi klinis, lakukan pemeriksaan ulang atau konfirmasi dengan analyzer laboratorium. Setelah selesai, buang lancet dan strip bekas ke tempat sampah medis. Bersihkan permukaan alat bila terkena darah, dan simpan hemoglobinometer di tempat kering dengan suhu ruangan yang stabil. Perawatan rutin seperti ini membantu menjaga keakuratan alat dan memperpanjang masa pakainya. Jadi, itu dia langkah-langkah sederhana menggunakan hemoglobinometer. Dengan teknik pengambilan sampel yang benar dan alat yang terkalibrasi, kita bisa dapatkan hasil yang akurat untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat. Jadi, dokter juga jangan remehkan langkah kecil seperti kalibrasi dan teknik pengambilan sampel ya, karena itu bisa menentukan keputusan klinis besar untuk pasien. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!